Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu di sini akan sedikit menjelaskan mengenai array. Apa sih yang dimaksud dengan array, kemudian mengenai jenis-jenis array dan juga mengenai pemetaan dari array. Kalau dilihat dari definisi yang ada di sini, ya, array atau disebut juga dengan larik itu merupakan salah satu struktur data yang sederhana. Kalau kalian lihat di slide sebelumnya tadi, untuk struktur data sederhana ini itu kan ada array, ada record, ya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah array terlebih dahulu. Jadi array atau larik itu dapat didefinisikan sebagai pemesanan alokasi memori sementara pada suatu komputer, ya. Dan array, ya, ini juga dapat didefinisikan sebagai suatu himpunan hingga elemen yang terurut dan homogen. Jadi merupakan kumpulan dari himpunan-himpunan atau elemen-elemen, ya, yang nantinya akan diurutkan dan homogen. Terurut ini maksudnya adalah, ya, jadi elemen-elemennya itu nanti dapat diidentifikasikan sebagai elemen pertama, elemen kedua, elemen ketiga, elemen keempat, dan seterusnya. Jadi secara berurutan. Ya, jadi ada elemen 1, elemen 2, elemen 3, dan seterusnya. Dan untuk homogen ini dikatakan bahwa setiap elemen yang ada di dalam sebuah array itu memiliki tipe data yang sama. Jadi di sini dikatakan bahwa array itu merupakan kumpulan dari elemen-elemen data, ya, yang terurut dan homogen. Jadi nanti elemen datanya tersebut nanti diurutkan mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya, dan di mana elemen-elemen data tersebut mulai dari elemen pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu semuanya tipe datanya adalah sama. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian di sini untuk karakteristik dari array itu sendiri, ya, suatu array itu pasti memiliki batasan, ya, memiliki batasan di dalam pemesanan alokasi memori. Jadi nanti kita batasi, ya, untuk jumlah elemen datanya, yaitu nanti berapa di situ. Dan kemudian selain mempunyai batasan juga mempunyai tipe data yang sama. Jadi semua elemen data tersebut memiliki tipe data yang sama. Misalkan, yang kita definisikan, misalkan jumlah elemen array-nya ini ada 10. Nah, 10 dari elemen data ini itu semuanya tipenya datanya sama. Misalkan adalah integer atau float atau string atau yang lainnya. Dan kemudian yang ketiga itu adalah dapat diakses secara acak. Ini mengenai karakteristik dari array. Nah, kemudian ada hal-hal yang harus diketahui di dalam mendeklarasikan suatu array itu sendiri, ya. Yang pertama adalah mengenai tipe datanya. Jadi kita harus bisa mendefinisikan mengenai tipe datanya. Kemudian nama variabel array-nya. Dan setiap array itu pasti memiliki subscript atau indeks. Nah, ini yang perlu kita ketahui, ya. Tipe data, nama variabel array, dan indeks. Nah, kemudian untuk jenis array yang bisa dipelajari ini nanti ada tiga jenis. Ada array dimensi 1, dimensi 2, dan dimensi 3. Nah, untuk pertemuan hari ini nanti kita akan membahas mengenai array dimensi 1 dan array dimensi 2. Oke. Nah, sekarang kita bahas mengenai array dimensi 1, ya. Untuk array dimensi 1 ini kalau
diistilahkan dalam penggambarannya itu kita bisa ibaratkan sebagai suatu vektor, ya. Nah, kemudian untuk deklarasinya, dalam mendeklarasikan dari array, ya, array berdimensi 1, itu yang pertama di sini adalah nama array, kemudian diikuti dengan jumlah elemen datanya. Contoh misalkan di sini ada A5. A5 berarti ini artinya adalah A ini adalah nama variabel arraynya. Nama variabel arraynya adalah A. Dan 5 ini adalah jumlah elemen datanya. Jadi untuk array A ini, ya, untuk array A ini memiliki jumlah elemen data yaitu sebanyak 5. Jadi nanti di sini ada elemen A1, ada elemen A2, ada elemen A3, ada elemen A4, dan juga ada elemen A5. Gitu. Nah, kalau penggambarannya seperti ini, ada A1, A2, A3, A4, dan A5. Seperti ini. Nah, nanti untuk ke 5 elemen array di sini dari A1, A2, A3, A4, dan A5 ini memiliki tipe data yang sama. Nanti tergantung dari tipe data yang akan kita definisikan itu seperti apa. Nah, nanti di sini untuk subscript atau indeks tadi ya, tadi kan 3 hal yang perlu kita ketahui tadi, ada nama variabel array, tipe data, dan juga ada subscript atau indeks. Nah, nanti untuk perhitungan indeksnya, untuk elemen data yang pertama ini, untuk A1 ini, nanti dimulai dari 0. Ya, untuk A2, ya, elemen data yang kedua, ini nanti 1, ya, indeksnya. Kemudian, elemen data yang ketiga, ini indeksnya adalah 2. Elemen data keempat, indeksnya adalah 3. Dan elemen data kelima, ini indeksnya adalah 4. Jadi, penentuan indeksnya atau subscriptnya itu dimulai dari 0. Ya, jadi ini terurut ya. Jadi kan mulai dari elemen data 1, 2, 3, 4, 5. Makanya tadi dikatakan bahwa array itu merupakan kumpulan dari elemen-elemen data, dalam hal ini elemen data A1 sampai dengan A5 yang terurut. Yang terurut di sini A1, A2, A3, A4, A5 dan homogen. Homogen itu berarti elemen data dari A1 sampai A5 ini memiliki tipe data yang sama. Seperti itu. Tadi ya yang dimaksud dengan array ya. Nah, kalau untuk pendeklarasian untuk array dimensi 1 itu seperti ini. Jadi sebenarnya ini dimulai dari tipe datanya dulu, itu nanti apa? Tipe datanya, kemudian nanti di sini baru nama variabel array, baru diikuti dengan jumlah elemen arraynya, gitu. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh ya untuk program dari array dimensi 1. Cuma kalau di sini ya, contohnya ini kita dengan menggunakan program Python ya, mungkin kalian juga pernah belajar di semester sebelumnya mengenai Python. Nanti bisa kalian coba ya. Nanti kalian bisa copy di sini listing programnya, kemudian kalian buktikan apakah nanti hasilnya seperti ini. Ya, untuk contoh dari array dimensi 1-nya. Oke. Nanti kalau di sini ada statement yang kalian tidak pahami, ya, nanti bisa ditanyakan ke ibu. Ya, jadi di sini contohnya misalkan ya, di sini ada I plus sama dengan 1. I plus sama dengan 1. Ini artinya adalah, kalau misalkan dijabarkan, itu adalah I sama dengan I plus 1. Jadi kalau misalkan disingkat, ya bisa disingkat rumus tersebut menjadi I plus sama dengan 1. Ya, ini penambahan I-nya nanti 1, 1. Oh, kalau misalkan I sama dengan I plus 2, berarti kalau disingkat berarti menjadi I plus sama dengan 2. Mungkin pernah ya dipelajari di semester 1 sebelumnya di mata kuliah
logika algoritma ataupun di mata kuliah dasar pemrograman ya, kemungkinan pernah dibahas ya mengenai penulisan rumus seperti ini gitu. Nanti kalau kurang paham bisa disampaikan ke Ibu. Oke. Nah, kemudian ini adalah mengenai rumus untuk menentukan jumlah elemen array. Nah, di sini rumusnya adalah, di sini ada pi, ya. Pi ini adalah perkalian dari elemen sebelumnya, dan ini sebenarnya khusus untuk array dimensi 2 dan 3. Jadi kalau untuk array dimensi 1, itu ini rumusnya belum berlaku, ya, belum berlaku. Jadi kalau nanti untuk menghitung jumlah elemen array, ya, itu nanti bisa menggunakan rumus pi nilai i sama dengan 1n. Berarti nanti kita akan mengalihkan jumlah elemen array tersebut mulai dari i sama dengan 1 sampai dengan n. Ini nanti ya kalau untuk yang array dimensi 2 dan 3. Tapi kalau untuk array dimensi 1 sebenarnya ini cukup dengan deklarasinya aja kita sudah bisa mengetahui jumlah elemen data arraynya. Contoh misalkan di sini, suatu array ini dideklarasikan sebagai berikut. A10, berarti artinya jumlah elemen dalam variabel A ini, ya dalam variabel A ini berjumlah 10. Misalkan nanti ada A6, berarti jumlah elemen arraynya itu adalah sama dengan 6. Misalkan A8, berarti nanti jumlah elemen arraynya itu adalah 8, seperti itu. Nah, itu kalau array dimensi 1 itu kita bisa langsung menentukan jumlah elemen arraynya tanpa menggunakan rumus ini tadi. Gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini nanti ada pemetaan array. Oke. Nah, nanti sebelum kita lanjutkan mengenai pemetaan arraynya, Ibu akan membahas sedikit mengenai sistem bilangan terlebih dahulu. Ya, sistem bilangan terlebih dahulu. Jadi dalam sistem bilangan itu nanti ada bilangan biner, ada bilangan desimal, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Ini yang kita pelajari. Cuma nanti kita lebih fokusnya ke bilangan biner dan heksadesimal. Nah, kalau untuk bilangan biner, ya, bilangan biner ini jadi bilangan yang berbasis 2. Jadi angka yang digunakan itu hanya 0 dan 1. Karena berbasis 2. Sedangkan kalau bilangan oktal, ya kalau bilangan oktal itu bilangan yang berbasis 8. Jadi angkanya itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jumlahnya kan 8. Kemudian kalau bilangan desimal itu bilangan yang berbasis 10, ya itu angkanya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jadi angka yang dikenal ya. Sedangkan kalau untuk bilangan heksadesimal, nah ini adalah bilangan yang berbasis 16. Kalau bilangan yang berbasis 16, nilai angkanya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk 10-nya itu tidak ditulis dengan 10, tapi digantikan dengan huruf A. 10 itu A, 11 itu B, 12 itu C, 13 itu D, 14 itu E, dan 15 itu adalah F. Ya, seperti itu. Itu ya. Jadi kalau heksadesimal itu ada angka dan juga ada huruf. Jadi nanti khususnya kalau misalkan dia nilainya 10, kita tidak menuliskan 10, tapi dituliskan dengan atau digantikan dengan huruf A. Baik, akan Ibu jelaskan dulu mengenai sistem bilangannya. Nanti kalau sudah, kita akan kembali ke pemetaan atau mapping dari array dimensi 1.
Oke, jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya mengenai sistem bilangan, itu ada berbagai jenis bilangan, mulai dari biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Jadi sedikit kembali mengulangi. Jadi kalau misalkan bilangan biner, ya bilangan biner itu bilangan yang berbasis 2, ya 2. Jadi nilainya itu terdiri dari 0 dan 1. Sedangkan kalau oktal itu adalah bilangan berbasis 8, nilainya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian bilangan desimal, ya. Bilangan desimal itu bilangan yang berbasis 10, nilainya itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, 9. Kemudian sedangkan kalau untuk heksadesimal itu adalah bilangan yang berbasis 16, nilainya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk 10 itu digantikan dengan A, 11B, 12C, 13D, 14E, dan 15 itu F. Ya, jadi untuk A ini tadi nilainya 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Nah, ini yang perlu kalian ketahui ya mengenai jenis-jenis dari sistem bilangan itu sendiri. Nah, kemudian Ibu akan sampaikan sekarang mengenai konversi bilangan. Konversi bilangan ini yaitu kita akan merubah misalkan dari bilangan biner ke desimal ataupun misalkan dari desimal ke biner. Itu caranya bagaimana? Ya, yang akan kita bahas dulu adalah mulai dari konversi bilangan dari biner ke desimal. Misalkan dari desimal ke biner, ya konversi bilangan dari desimal kita ubah menjadi bilangan biner. Contoh misalkan diketahui bilangan desimalnya adalah 5, di sini 10. Nah, 10 ini menandakan basisnya. Jadi kalau 10 itu untuk bilangan desimal. Jadi penulisannya bisa 5 basisnya 10 atau bisa juga dituliskan seperti ini. 5 di sini adalah D. Itu sama aja, ya. Nah, ini kalau kita rubah menjadi bilangan biner. Nah, kalau biner di sini basisnya bisa dituliskan dengan 2 atau bisa juga dengan B. Gitu, ya. Caranya adalah yaitu dengan membagi bilangan desimal tersebut dengan basis bilangan biner. Ya, basis bilangan biner ini adalah 2. Jadi 5 kita bagi dengan 2. Kita tuliskan hasilnya, hasil baginya 5 dibagi 2 itu kan 2. Masih sisa 1. Nah, sisanya nanti kita tuliskan di sebelah kanannya. Kemudian nanti kita bagi lagi 2, masih bisa dibagi 2 dibagi 2 1, sisanya adalah 0. Nah, ini sampai dengan bilangan tersebut tidak bisa dibagi lagi. Jadi kalau 1 dibagi 2 kan sudah tidak bisa. Nah, ini berarti sudah selesai sampai di sini. Nah, nanti untuk penulisannya yaitu mulai dari atas ke bawah. Berarti di sini 1, 0, 1. Gitu. Ya, jadi 5 desimal kalau dijadikan biner itu hasilnya adalah 1, 0, 1. Nah, sekarang kalau misalkan kita balik, yaitu sekarang dari biner kita rubah ke desimal. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengalihkan bilangan tersebut. Contohnya tadi adalah 1, 0, 1. Biner. Nah, ini kalau misalkan dijadikan ke desimal nanti nilainya berapa?
gitu kan ya. Nah, nanti caranya adalah kita kalikan. O1 ini 1 kita kalikan dengan 2 pangkat. Pangkat ini pangkatnya berapa? Kita lihat di sini sisa jumlah elemen di belakang angka 1-nya berapa? Oh, 2. Berarti di sini 2. Kemudian di sini 0 dikali 2 pangkat 1. Sedangkan 1 di sini 1 dikali 2 pangkat 0. Karena kan di belakangnya sudah tidak ada sisa hasil bilangannya. Jadi kalau kita tuliskan 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Hasilnya 2 pangkat 2, 4. Berapapun bilangan kalau dikalikan 0 pasti 0 hasilnya. Dan 2 pangkat 0 ini adalah 1. 1 dikali 1 berarti 1. Hasilnya di sini adalah 5. Sama kan ya? Jadi ini tadi 101 biner, kalau dijadikan desimal ya berarti 5 desimal. Seperti itu. Oke. Nah, Ibu berikan contoh yang lain. Misalkan 13 desimal kita rubah menjadi biner, hasilnya berapa? Ya tinggal kita bagi saja. 13 dibagi 2. 13 bagi 2 6, sisa 1. 6 dibagi 2 3, sisa 0. 3 dibagi 2 adalah 1, sisa 1. Ini tinggal dituliskan, berarti 1 1 1 1 0 1. Jangan kebalik ya, dari bawah ke atas ya, 1 1 0 1 gitu. Nah, contoh yang lain misalkan diketahui binernya adalah misalkan 1 1 1 0 biner. Nah, ini kalau dijadikan desimal berapa? Ya tinggal kita kalikan saja. Di sini dulu, mulai dari 1 dulu di sini. 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 0. Ya, 2 pangkat 3 adalah 8 ditambah 2 pangkat 2 4. 2 pangkat 1 adalah 2 ditambah 0. Berarti hasilnya adalah 14 desimal. Seperti itu ya, untuk konversi bilangan dari desimal ke biner ataupun dari biner ke desimal. Sekarang akan Ibu lanjutkan kembali ke konversi bilangan dari heksa ke desimal atau dari desimal ke heksa. Ya. Berikutnya adalah mengenai heksadesimal ya. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa kalau untuk heksadesimal itu berbasis 16 ya. Nilainya itu dari 0 sampai 9, kemudian A B C D E F ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana cara mengkonversinya? Ini sama aja sebenarnya caranya. Misalkan kita konversikan dari bilangan desimal ke heksadesimal. Misalkan diketahui contoh bilangannya di sini adalah misalkan 20 desimal. Ini kalau kita konversikan ke heksa itu berbasis 16 atau bisa kita menuliskan dengan H itu sama aja. Ini caranya dengan membaginya tadi dengan basis bilangan tersebut, berarti 20 dibagi 16. 1 sisa 4. Jadi di sini kita tuliskan adalah 1 4. Bukan 14 ya, tapi 1 4. Contoh yang lain lagi misalkan. Misalkan 27 misalkan, atau 27 desimal. Ini kalau dikonversikan ke heksa berapa?
Ya berarti kita tinggal bagi saja dengan basis bilangan tersebut. 27 dibagi dengan 16. 27 dibagi 16, 1. Sisanya berapa? Sisanya ini kan berarti sisanya adalah 11. Ya kan? Sisanya 11. Nah, kita tuliskan di sini bukan 1 terus 11. Ingat, 11 tadi itu nilainya itu sama dengan B. Berarti kita menuliskannya adalah 1B. Seperti itu. Ya. Diingat-ingat ya, penulisannya jangan sampai salah ya. Di sini bukan 111, bukan, tapi 11 itu nilainya adalah B. Oke. Nah, kemudian sekarang kebalikannya, misalkan dari heksadesimal, kemudian kita konversikan ke desimal. Sama aja sebenarnya caranya tadi. Misalkan diketahui bilangannya adalah tadi contoh sebelumnya adalah 14 ya. 14 heksa. Bisa Ibu tuliskan seperti ini juga ya. Ini kalau dijadikan ke desimal, berarti kita tinggal kalikan aja dengan basisnya. 1 dikali 16 pangkat 1 ditambah 4 dikali 16 pangkat 0 ya, 0. Berarti hasilnya adalah 16 ditambah 16 pangkat 0 adalah 1 ditambah 4, 1 dikali 4 adalah 4. Hasilnya adalah 20 desimal. Sama kan ya, seperti contoh yang Ibu tadi ya, gitu. Nah, sekarang kalau misalkan contohnya misalkan adalah 1A heksa. Ini kalau misalkan dijadikan ke desimal, itu nilainya berapa? Caranya sama aja, berarti 1 dikali dengan 16 pangkat 1 ditambah A dikali 16 pangkat 0. Berarti di sini hasilnya adalah 16 pangkat 1 adalah 16. A, ingat A tadi nilainya adalah 10. Berarti 10 dikali dengan 16 pangkat 0 adalah 1. 10 dikali 1 hasilnya adalah 10. Berarti hasilnya adalah sama dengan 26. Nih, 1A itu adalah 1A heksa itu kalau dikonversikan menjadi desimal hasilnya adalah 26. Oke, seperti ini ya contohnya mengenai konversi dari desimal ke heksa ataupun heksa ke desimal. Baik, kita lanjutkan lagi ke penjelasan dari mapping array dimensi 1. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi ke pembahasan dari pemetaan array dimensi 1. Jadi di sini diketahui untuk array dimensi 1 pemetaannya rumusnya adalah yang perlu kalian ingat ini ya, yaitu add AI sama dengan B ditambah I-1 dikalikan dengan L ya. Add AI ini adalah merupakan alamat dari array yang akan kita cari. B ini adalah alamat awal indeksnya. I ini adalah subscript atau indeks yang dicari. Dan L ini adalah ukuran dari memori dari suatu tipe data. Jadi kalau misalkan tipe datanya itu adalah integer, berarti dia nilainya adalah, ukurannya adalah 2. Kalau misalkan tipe datanya adalah float, berarti ukurannya adalah 4. Seperti itu contohnya. Jadi kalau contoh di sini yang dibahas adalah suatu array A dideklarasikan sebagai berikut. Misalkan di sini ada integer A5, berarti di sini diketahui ada 5 elemen data ya untuk array A ini dengan alamat awal indeksnya itu ada berada di 001 dan ukuran memori dari tipe data integernya adalah 2. Nah, nanti di sini yang akan dicari adalah alamat array dari A3.
Jadi alamat array dari elemen yang ketiga itu ada di mana. Jadi dari contoh yang ada di sini kita sudah bisa menentukan yaitu nilai B-nya. B atau alamat awal indeks nilainya adalah 001, 0011. Sedangkan I ini adalah yang dicari, ini adalah 3, kita bisa mengisikan dengan 3 karena yang akan dicari adalah A3, berarti nilai I-nya adalah 3. Kemudian di sini L, ya, L ini juga bisa sudah kita ketahui nilainya. L tipe datanya adalah integer, nilainya adalah 2. Jadi nanti yang akan kita cari di sini adalah alamat array dari A3. Nah, ini tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya, baru kita hitung. Nanti kita akan menemukan berapa alamatnya. Nah, di sini tadi ya, diketahui yang akan dicari itu adalah AI, AI-nya adalah A3, ya. Kemudian B-nya adalah 0011, I-nya 3, dan L-nya adalah 2. Kita tinggal masukkan saja di sini. A3 sama dengan 001, ini adalah B tadi, ditambah tadi rumusnya I-1 dikali L. I-nya adalah 3, L-nya adalah 2. 3 min 1 dikali 2. Nah, hasilnya 0011 ditambah 3 min 1, 2 dikali 2 adalah 4. 4 ini adalah masih dalam bentuk desimal, sehingga harus kita konversikan dulu menjadi heksadesimal. Ya, 4 desimal kita konversikan ke heksa itu nilainya sama aja, yaitu adalah 4. Jadi kalau misalkan di sini basis bilangannya itu berbeda, itu tidak bisa kita langsung jumlahkan. Tapi salah satu harus dikonversikan terlebih dahulu. Nah, kalau untuk pengalamatan di sini biasanya penyimpanannya itu dalam bentuk heksadesimal. Biasanya seperti itu. Ya, makanya di sini harus sama basisnya. Makanya baru bisa kita tambahkan 0011 ditambah 4. Hasilnya adalah 0015. Berarti tadi untuk alamat yang dicari untuk elemen data yang ketiga itu alamatnya ada di 0015. Nah, ini kalau misalkan mau kita buatkan seperti ini juga bisa. Kalau misalkan jumlah elemen datanya itu sedikit, itu bisa kita langsung bisa mencarinya. Tadi kan ada 5 elemen data A1, A2, A3, A4, A5. Elemen awalnya tadi itu kan ada di 0011. Nah, karena tipe datanya tadi adalah integer, berarti penambahan memorinya adalah sebanyak 22. Berarti nanti tinggal 0011 ditambah 2, 0013 ditambah 2 lagi, 0015 tambah 2 lagi, 0017 ditambah 2 lagi, 0019. Nah, tadi yang dicari adalah A3. A3 ini adalah 0015. Nah, sebenarnya bisa juga secara langsung seperti ini. Tapi kasusnya adalah kalian harus tahu tadi ya jumlah ukuran memorinya. Nah, kemudian jumlah elemen datanya kalau masih sedikit kita bisa buatkan seperti ini. Kalau misalkan kalian lupa rumusnya. Tapi kalau misalkan yang diketahui jumlah elemen datanya itu banyak, mungkin agak susah ya membuatnya seperti ini. Mending kita langsung menggunakan rumusnya. Oke? Nah, seperti itu ya untuk pemetaan dari array dimensi 1. Baik. Nah, berikutnya adalah konversi bilangan. Ini tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Sama aja seperti yang sudah Ibu jelaskan, ada konversi bilangan dari desimal ke heksa ataupun dari heksa ke desimal, ataupun kalau ini contohnya dari desimal ke heksa saja ya. Karena kan tadi memang pembahasannya hanya dari desimal ke heksa. Tapi tadi sudah Ibu sedikit bahas mengenai binernya juga. Nah, itu nggak apa-apa buat tambahan pengetahuannya saja ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah array dimensi 2. Kalau array dimensi 1,
ya. Kalau untuk array dimensi 1 itu kita bisa ibaratkan sebagai suatu vektor. Nah, sekarang kalau untuk array dimensi 2 itu bisa kita gambarkan sebagai suatu matriks. Ya, kalau misalkan penggambaran suatu matriks, ingat matriks itu pasti memiliki baris juga memiliki kolom. Baris itu yang horizontal, sedangkan kolom itu yang vertikal. Nah, nanti untuk deklarasi dari array dimensi 2-nya seperti ini. Jadi agak berbeda dengan array dimensi 1. Jadi nama array atau nama variabel array-nya, kemudian diikuti jumlah elemen baris, kemudian diikuti dengan jumlah elemen kolom. Contoh di sini adalah A32. Itu artinya jumlah barisnya ada 3, jumlah kolomnya ada 2. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, jumlah barisnya ada 3, 1, 2, 3. Secara horizontal ya. Sedangkan jumlah kolomnya ada 2, 1, 2. Seperti itu. Jadi kalau digambarkan itu seperti ini. Nantinya untuk array dimensi 2 dan untuk indeksnya tetap dimulai dari 0. Ya, jadi 0, 1, 2, 0, 1. Seperti itu. Oke. Ini untuk array dimensi 2. Nah, kemudian kalau di array dimensi 2 bagaimana untuk menghitung jumlah elemen datanya? Nah, untuk menghitung jumlah elemen datanya, kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu kita akan mengalikan, ya, mengalikan dari jumlah baris dan jumlah kolom ini. Jadi di sini diketahui X43. Berarti berapa jumlah elemen datanya dari variabel array X ini? Berarti 4 dikali 3, berarti sama dengan 12. Nah, kalau seperti ini tadi, ini untuk array A32. Berapa jumlah elemen datanya? Berarti tinggal kita kalikan saja. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, untuk pembuktiannya untuk array dimensi 2-nya kok bisa 6 gitu. Kita gambarnya kan sudah seperti ini. Kita tinggal hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini jumlah elemen datanya di sini ada 6. Ya, jadi tinggal kita kalikan saja. Kalau untuk array dimensi 2 yaitu jumlah baris dikali jumlah kolom. Oke, ya. Cara untuk menghitung jumlah elemen dalam array dimensi 2. Nah, berikutnya adalah mengenai pemetaannya. Ya, untuk pemetaan dari array dimensi 2 pun ini juga ada rumusnya. Nah, berbeda dengan array dimensi 1, kalau untuk array dimensi 2 ini nanti bisa dilihat dari dua cara pandang, dua cara sudut pandang, yaitu secara kolom per kolom atau column major order atau CMO, dan yang kedua adalah secara baris per baris atau row major order atau RMO. Rumusnya ini yang harus kalian hafal. Rumusnya di sini ada @MIJ. Kalau untuk CMO ya, untuk per kolom, kolom per kolom sama dengan M00 ditambah J-1 dikali K ditambah I-1, kemudian baru dikalikan dengan L. Ingat, di sini ada kurung kurawal di sini, berarti ini harus, yang ada di dalam kurung ini harus kita selesaikan dulu, baru nanti tinggal dikalikan. Sedangkan kalau untuk baris per baris atau RMO, rumusnya adalah @MIJ sama dengan M00 ditambah I-1 dikalikan dengan N plus J-1 dikalikan dengan L. Nah, MIJ ini adalah merupakan posisi dari alamat dari array yang akan kita cari. M00 ini adalah merupakan alamat awal dari indeksnya. Kalau di array dimensi 1 tadi disimbolkan dengan B, tapi kalau di sini adalah M00. Sedangkan kalau nilai J itu adalah kolom, sedangkan kalau I ini adalah baris. Ya, J itu kolom, I itu adalah baris. Kemudian K
K itu adalah banyaknya elemen per kolom. Sedangkan kalau N ini adalah banyaknya elemen per baris. Sedangkan kalau L ini adalah ukuran memori sesuai dengan tipe datanya. Gitu. Oke. Nah, ini kalian harus benar paham dulu, harus hafal, dan harus diingat rumusnya. Ya, baik itu CMO ataupun RMO. Begitu. Nah, di sini contohnya, misalkan ya, misal di sini diketahui ada variabel arraynya adalah M32. Itu kalau kita gambarkan seperti ini, barisnya ada 3, kolomnya ada 2, jumlah elemen datanya adalah 6, 3 dikali 2. Nah, ini kalau misalkan tadi kan ada K, ada N. K itu adalah jumlah elemen per kolom. Sedangkan N itu adalah jumlah elemen per baris. Kalau misalkan kalian diminta untuk menghitung berapa ini jumlah elemen per kolom, untuk nilai K-nya, berapa untuk jumlah elemen data per kolomnya, ya ini per kolomnya. Berarti kita tinggal hitung 1, 2, 3. Untuk kolom 1 nilainya jumlah elemen per kolomnya adalah 3. Untuk kolom kedua ini jumlah elemennya dalam satu kolom ini, dalam per kolom ini adalah juga 3. Nah, di sini kan ada M00, M10, M20. Nah, ini jumlah elemen untuk kolom pertama. Untuk jumlah elemen kolom kedua berarti ada M01, M11, M21. Nah, sedangkan kalau untuk mengetahui jumlah elemen per baris, kalau baris pertama nih. Baris pertama berapa jumlah elemennya? Ada 2, yaitu M00 dan M01. Baris kedua ini pun juga ada 2, yaitu M10 dan M11. Baris ketiga berarti ini juga ada 2 jumlah elemennya, yaitu M20 dan M21. Seperti yang digambarkan seperti ini. Gitu ya. Jadi harus tahu ya untuk mengetahui nilai jumlah elemen per kolom dan jumlah elemen per baris. Oke, seperti itu ya. Ya. Nah, ini contohnya, contoh dari pemetaan array dimensi 2. Nah, di sini dicontohkan suatu array X, ya, suatu array X ini dideklarasikan sebagai berikut, yaitu float ya, float, tipe datanya adalah float, X43. Dengan alamat indeks X00 berada di 0011. Dan ukuran tipe data float itu adalah 4. Seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya ya. Nah, nanti di sini kalian diminta untuk menentukan nilai dari X32. Nilai X32 itu ada di mana? Gitu. Kalau misalkan kita gambarkan seperti ini, 4, jumlah barisnya ada 4, jumlah kolomnya ada 3 ya, seperti ini. Dan ini alamat awal indeksnya itu ada di 0011 ya. Mungkin akan Ibu jelaskan dulu secara tulisan dulu, nanti akan Ibu kembali ke slide-nya. Oke? Ibu lanjutkan ke penjelasan ini terlebih dahulu ya. Jadi tadi diketahui soalnya tadi adalah float, diketahui float X43, kemudian diketahui alamat awal indeksnya itu ada di 0011. Dan kemudian yang akan dicari itu adalah alamat dari X32. Ini yang akan dicari. Nah, sekarang dari contoh ini kita bisa menentukan nilai L. L-nya itu kenapa 4? Karena tadi tipe datanya adalah float. Berarti ukurannya adalah 4. Kemudian kita bisa menentukan nilai I dan nilai J. Di sini nilai I-nya adalah yang dicari, nilai I-nya adalah 3 dan nilai J-nya adalah
Dan nilai J-nya ini adalah 2. Ini ya. Ini adalah nilai I, ini adalah nilai J. Nah, kemudian untuk menentukan nilai K dan nilai N, kalau misalkan kalian masih bingung, sebenarnya dari contoh yang ada di sini, kalau cara gampangnya, ini kita bisa mengetahui ini 4 itu adalah nilai K dan 3 ini adalah nilai N. Nah, untuk pembuktiannya, kita bisa gambarkan dulu. Ini kan ada 4 baris. 1, 2, 3, 4. Kemudian ada 3 kolom. 1, 2, 3. Ini indeksnya. Ya. Nah, sekarang kita bisa hitung nilai K-nya. Nilai K-nya itu adalah jumlah elemen data per kolom. Berarti 1, 2, 3, 4. Nih nilai K. Kemudian nilai N itu adalah jumlah elemen data per baris. Per baris berarti dalam satu baris ini nilai jumlah elemen datanya berarti ada 1, 2, 3. Tuh, berarti benar ya. Jadi kalau misalkan untuk menentukan nilai K dan nilai N, kalian bisa melihat dari ini. Ya, ini adalah nilai K untuk 4, N-nya adalah 3. Atau kalau misalkan kalian lupa, kalian bisa menggambarkan dengan menggunakan contoh matriks seperti itu. Nah, sekarang ini kan sudah diketahui semua komponen nilainya. Nah, ini kita tinggal masukkan saja ya. Di sini misalkan dihitung berdasarkan RMO. RMO rumusnya tadi adalah at xi J itu sama dengan X 0 0 ya ditambah kurung kurawal I min 1 dikalikan dengan N ditambah J min 1 baru dikalikan dengan L. Kita tinggal masukkan nilainya. Tadi diketahui X0 0-nya nilainya adalah 0011 heksa ditambah nilai I-nya adalah 3 min 1 dikalikan dengan N-nya 3 ditambah J-nya adalah 2 min 1 nanti baru dikalikan dengan L-nya adalah 4. Baik, kita hitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti di sini 3 min 1 adalah 2. 2 di sini nanti dikali 3 ditambah 2 min 1 ini adalah 1. Ingat di sini ada urutan level perhitungannya. Kalau ada yang kali berarti kita hitung yang kali dulu. Berarti 2 dikali 3 6. Nah, 6 baru ditambahkan dengan 1. Hasilnya adalah 7. Berarti di sini kalau kita tuliskan 0011 heksa ya ditambah dengan ini hasilnya tadi 7 ya, di sini 7 baru dikalikan dengan 4. Itu ya. Itu sama dengan 0011 heksa ditambah 7 kali 4 berarti 28. Nah, 28 ini masih dalam bentuk desimal sehingga harus kita konversikan dulu ya. Ingat tadi ya, untuk 28 desimal kita konversikan ke heksa. Caranya dengan membaginya dengan 16. 28 dibagi 16 itu 1. Berarti sisa 12. 12 itu sama dengan C. Berarti 28 desimal itu sama dengan 1 C. Berarti 0011 heksa ditambah 1 C heksa. Berarti sama dengan C ini kan kalau misalkan kita hitung seperti ini 0011 ditambah 1 C. Gini. C itu kan 12 ditambah 1, 13. Tapi 13 itu bukan dituliskan 13, tapi dituliskan dengan D. 1, 1, 2, 0, 0. Berarti hasilnya adalah 002 D
heksa. Seperti itu. Nah, ini kalau untuk ini kalau secara RMO. Nah, sekarang cara perhitungannya yang berikutnya adalah dari sudut pandang yang kedua adalah secara CMO. Kalau secara CMO, column higher order, ingat tadi rumusnya at X, I, J sama dengan X0, 0 ditambah kurung kurawal J min 1 dikalikan dengan K ditambah I min 1 baru dikalikan dengan L. Tadi X00 nya tadi nilainya adalah 0011 heksa ditambah nilai J nya tadi itu nilainya adalah 2 min 1, kemudian nilai K nya tadi adalah 4 ditambah I nya tadi nilainya adalah 3 min 1 dikalikan L nya tadi adalah 4. Baik, kita hitung 011H ditambah, kita hitung di sini ya, 1 dikali 4 di sini 2. 1 dikali 4 ditambah 2 berarti 6. 6 dikalikan dengan 4 ya, berarti sama dengan 0011 heksa ditambah 24 ya, ditambah 24 desimal. Nah, ini kita konversikan dulu 24 dibagi dengan 16 ke desimal, ke heksanya. 24 dibagi 16 1 16. Nah, ini masih sisa 8. Berarti hasilnya 0011 heksa ditambah 18 heksa. Berarti hasilnya 0029 heksa. Seperti itu. Oke. Ini ya penjelasan Ibu mengenai contoh dari pemetaan array dimensi 2. Kita kembali ke slide lagi. Baik, untuk penjelasan slide-nya tadi dari contoh yang ada di sini tadi sudah Ibu jelaskan ya mengenai bagaimana cara perhitungan secara RMO dan secara CMO. Tadi di sini kita bisa menentukan dari contoh yang ada di sini, kita bisa menentukan nilainya seperti nilai L, nilai I, nilai J, nilai K, dan nilai N. Nah, untuk penyelesaiannya secara RMO tadi sudah Ibu jelaskan, nanti di situ akan ketemu hasilnya yaitu 002D. Sedangkan kalau untuk yang CMO nanti akan ketemu hasilnya yaitu 0029H. Nah, ini tadi ya, kalau misalkan masih ada yang kurang dipahami nanti bisa disampaikan. Nah, ini adalah salah satu contoh mengenai program array dimensi 2 dengan menggunakan Python. Ya, untuk menggunakan Python mungkin di semester 1 kemarin kalian sudah belajar mengenai array. Ya, Ibu yakin pasti sudah belajar baik di mata kuliah logika ataupun di dasar pemrograman. Nah, nanti ini kalian bisa coba dibuatkan ke dalam Python-nya. Nah, nanti apakah hasilnya di sini adalah scopy di sini. Kenapa bisa hasilnya adalah scopy? Jadi kalau misalkan ini kita buatkan, ini kan dalam matriksnya ya, ini kan ada 3 baris, kemudian ada 3 kolom. Nah, ini indeksnya kan mulai dari 0, 1, 2 ya. Nah, ini yang dicari di sini adalah print list minuman 20. Berarti ada di indeks yang kedua, di indeks yang ke-0. Berarti nanti ini hasilnya adalah scopy gitu ya. Ini kalau misalkan nanti di sini print list minuman misalkan 1 1 berarti hasilnya apa? Di indeks ke-1 di indeks ke-1 1 berarti
Nanti di sini hasilnya adalah jus melon. Kalau misalkan soalnya seperti itu. Kalau misalkan print list minuman 03 berarti nanti hasilnya adalah teh. Gitu ya. Oke, nanti silakan bisa dicoba di Python. Kemudian ini ada latihan ya, ada latihan. Nanti silahkan kalian kerjakan sebagai tugas kalian dan dikumpulkan. Oke? Ada latihannya, ada 1, 2 ya. Nanti ini bisa dikerjakan oleh kalian. Kalau ada yang kurang jelas dari dua soal ini, nanti bisa ditanyakan ke Ibu. Baik, Ibu cukupkan sekian dulu mengenai pembahasan dari array dimensi 1 dan 2-nya. Kalau ada yang kurang dipahami, nanti bisa sharing ke Ibu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.